Akhirnya terungkap sosok Bribtu Martin, kaki tangan Ferdy Sambo yang buat laporan palsu di Polres. Martin Gabe ini adalah anggota Polres Jakarta Selatan. Dia membuat laporan Molila. Diduga atas perintah Ferdy Sambo. Laporan Molila itu artinya kejahatan itu diketahui penyidik dan penyidik yang menjadi pelapor. Berarti saat kejadian Martin Gabe ada di lokasi kejadian? Kemungkinan besar makanya dia bisa membuat laporan atau dia diperintah. Gini, jadi dari pertama itu kan kita sudah disajikan kebohongan besar ya. Kebohongan besar yang diumumkan oleh Bintang 1 waktu itu Kadif Humas Polri. Kebohongan itu kemudian diralat. Kapolri bilang tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada perencanaan pembunuhan. Itu institusi yang mengumumkan secara resmi ya. Ini kita bicara soal Putri Sambo. Kita tuh nggak mikir ya bahwa ada mamanya Joshua itu nangis nggak berhenti. Saya aja kalau ngomongin soal dia tuh sampai sesek, tau nggak? Karena dia itulah yang menanti-nanti kesaksian dari Putri. Nah, kalau di situ ada dugaan ataupun keterlibatan dari Bu PC, tentunya kalau kita konstruksikan sesuai dengan pasal 340 pembunuhan berencana, maka patut diduga bisa saja Bu Putri sebagai tersangka dalam laporan ini, ya. Namun dalam hal lain, dalam dugaan peristiwa pidana yang lain, ada hal lain selain ini yang patut diduga juga sebagai suatu perbuatan delik, gitu ya. Seperti contohnya membuat pelaporan palsu, lalu melakukan obstruction of justice, lalu melakukan pencemaran nama baik, lalu menyiarkan pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sesuai dengan pasal 14 ayat 1. Keluar isu ini kalau saya melihat ini kan yang bonceng. Ya, dari dalam maupun dari luar ya, bisa saja dari dalam bonceng. Kan wah, goyang polisi ini. Kalau goyang kenapa pejabat ini nggak digeser? Kalau digeser bintang 3 kan ada kesempatan bintang 2 naik. Bintang 1 naik. Bintang 3 yang ini pensiun. Masuk akal ya. Nah, masuk akal begitu. Dan bisa juga ada benarnya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan ini untuk menjatuhkan yang di atas. Bisa juga ini ada benarnya, tapi sudah dilaporkan tidak digubris. Kekuatan karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Banyak gitu ya. ranjau. Pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Saya tidak akan menerangkan berapa besarnya, saya belum menghitung, tapi semua orang merasakan. Semua orang merasakan itu, ada ranjau dari dalam. Tentang masalah-masalah besar di Polri itu kan banyak ranjau dari dalam. Akhirnya terungkap sosok Bribtu Martin, kaki tangan Ferdy Sambo yang buat laporan palsu di Polres. Akhirnya terungkap sosok Bribtu Martin Gabe jadi sorotan. Polisi yang satu ini disebut loyalis geng Ferdy Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J melaporkan Bribtu Martin Gabe. Kamarudin Simanjuntak turut melaporkan seorang polisi bernama Bribtu Martin Gabe ke Barreskrim Polri terkait dugaan laporan palsu. Bribtu Martin Gabe sebelumnya melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae di rumah dinas Irjen Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Pelaporan Bribtu Martin Gabe ke Barreskrim Polri menggunakan laporan model A dari Polres Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Juli 2022 lalu perihal dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J kepada Baradae. Hari ini kami buat laporannya tentang persangkaan atau pengaduan palsu sebagaimana dimaksud 317 dan 318 KUHP. Dengan terlapor Pak Ferdy Sambo, Ibu Putri dan Bribtu Martin Gabe. Kata Kamarudin dalam keterangannya kepada wartawan Jumat 26 Agustus 2022. Di mana Pak Ferdy Sambo dan Bribtu Martin Gabe membuat laporan di Polres Jakarta Selatan tentang ancaman-pengancaman pembunuhan atau penodongan, katanya kan begitu. Demikian Ibu PC membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Beber Kamarudin Simanjuntak. Ini dari Polres Jakarta Selatan membuat LP model A pada 8 dan 9 Juli 2022 lanjutnya.
Sebelumnya, Bribtu Martin Gabe melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Jungko, pasal 53 KUHP. Martin adalah anggota Polres Jaksel. Dia membuat laporan model A diduga atas perintah Sambo. Laporan model A itu kejahatan itu diketahui oleh penyidik dan penyidik yang menjadi pelapor, ujar Kamarudin. Kamarudin menduga bahwa Bribtu Martin Gabe ada di TKP tewasnya Brigadir J. Kemungkinan besar makanya dia membuat laporan atau dia diperintah. Katanya, laporan atas percobaan pembunuhan Brigadir J terhadap Baradae itu tak terbukti. Laporan itu dihentikan seusai penyidik melakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara ini dihentikan penanganannya, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi di Mabes Polri Jakarta. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Bukan merupakan peristiwa pidana sebagaimana rekan-rekan ketahui, bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua, ujarnya. Sebagai sekedar informasi, sejumlah rekan Bribtu Martin Gabe sudah ditindak karena diduga melakukan obstruction of justice. Mulai dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, AKBP Ridwan Soplanit sebelumnya menjabat Kasat Reskrim, dan AKP Rifaizal Samuel Kanit 1 Satreskrim. Terbaru menyusul Ibda Arsyad Daifa Gunawan, Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim. Kombes Budi Herdi Susianto dan 3 anak buahnya itu harus kehilangan jabatan. Kini mereka ditempatkan di Yanma Mabes Polri. Siapakah Bribtu Martin Gabe? Bribtu Martin Gabe adalah seorang anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Dia disebut ikut dalam skenario Verdi Sambo untuk menyesatkan penyidikan. Belakangan kasus percobaan pembunuhan terhadap Baradae itu tak terbukti, dan Barreskrim telah menghentikan laporan polisi dugaan percobaan pembunuhan yang dilakukan Brigadir J kepada Barada Richard Eliezer alias Baradae. Sebelumnya, Polri mengungkap kedua laporan terhadap Brigadir J masuk dalam obstruction of justice, meski sempat dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Adapun laporan itu terdaftar dengan nomor laporan polisi LP 368-A-7-2022-SPKT- Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022. Pelapor kasus itu merupakan seorang anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Pelapornya adalah Bribtu Martin Gabe atau anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Korbannya adalah Barada Richard atau Barada RE. Terlapor Brigadir Yosua, jelasnya. Dalam laporannya, kata Andi, pelapor melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Jungko, pasal 53 KUHP, di mana terkait laporan ini tempatnya di Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kompleks Duren 3 nomor 46, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, jelasnya. Namun begitu, kata Andi, kasus tersebut tidak ditemukan dugaan peristiwa pidana. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi menyebut laporan dari pihak Brigadir J soal pembunuhan berencana menjawab jika peristiwa pelecehan dan percobaan pembunuhan itu tidak pernah ada. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice, kata Andi kepada wartawan di Barreskrim Polri. Andi menyebut laporan pelecehan kepada istri Irjen Verdi Sambo Putri dan percobaan pembunuhan kepada Barada Richard Eliezer alias Baradae dengan terlapor Brigadir J merupakan upaya penghalangan penyidikan. Ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340 atau pembunuhan berencana, ungkapnya. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada 3 klaster yang turut membantu pembunuhan Brigadir J, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga rekayasa kasus. Klaster pertama ini kelompok yang membantu mengeksekusi secara langsung korban di lokasi kejadian. Saya sudah sampaikan ke Polri ini harus diselesaikan, masih ada tersangka. Ini ada 3 klaster yang kasus Sambo, 1 pelaku yang merencanakan dan mengeksekusi langsung. Nah, yang ini tadi yang kena pasal pembunuhan berencana karena dia ikut melakukan memberi pengamanan di situ, jelasnya. Bribtu Martin Gabe sebelumnya melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae di rumah dinas Irjen Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Pelaporan Bribtu Martin Gabe ke Barreskrim Polri menggunakan laporan model A dari Polres Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Juli 2022 lalu.
perihal dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J kepada Baradae. Hari ini kami buat laporannya tentang persangkaan atau pengaduan palsu